kita tuh punya waktu main 4 jam. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar ngepangkas. Jadi 2 jamnya main, terus 2 jam laginya kita ya nyelesain skripsi. Tapi sebelum nyemplung ke skripsinya, kita tuh kan harus tahu skripsi tuh kayak gimana sih. Betul kan? Betul banget, nah, dari situ jadi yang awal-awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikhwan Mandala TV, balik lagi di PHH Podcast Hura Hura. Udah lama banget nih aku nggak nonton kayak gini ya. Udah lama nggak podcast bareng teman-teman sekalian. Di podcast kali ini aku mengangkat judul atau tema yaitu SMS nih teman-teman. Apa sih SMS? SMS itu yaitu strategi menyelesaikan skripsi. Nah, kalau berbicara tentang skripsi berarti ada mahasiswanya dong. Tapi tenang teman-teman, aku udah ngundang salah satu mahasiswi cantik nih dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dia jurusan manajemen haji umroh yang kebetulan lagi disebut pusing-pusingnya nyusun skripsi dan memang lagi hektik-hektiknya nyusun skripsi gitu ya. Penasaran kan teman-teman siapa orangnya? Ini mahasiswi cantik banget loh teman-teman. Cocok banget buat kalian yang lagi nonton yang pada jomblo-jomblo buat nyegerin hari-hari kalian yang lagi nonton. Langsung saja kita panggilkan Teh Gina Zahira Sofa. Halo Teh Gina. Halo. Jadi teman-teman gimana? Cantik banget kan mahasiswi yang aku undang ini? Oke. Amin. Aduh Teh Gina terima kasih banyak nih. Teh Gina udah menyempatkan hadir ke PHH Podcast Hura-Hura aku. Aku tadi sudah mengangkat tema yang berjudul strategi menyelesaikan skripsi kan. Tapi sebelum ngebahas ke yang itu, aku pengen tanya-tanya dulu nih kesibukan Teh Gina selama kuliah di sini gitu. Apa sih kesibukan Teh Gina gitu? Oke, sekarang aku lagi nyusun skripsi, terus juga ada kesibukan lain ya. Iya, pastinya. Kesibukan lainnya aku lagi fokus di komunitas, di organisasi, terus UKM agak pasif sih. Nah, jadi itu hektik juga ya buat yang lagi nyusun skripsi. Pastinya hektik banget ya. Oh ya, dengar-dengar Teh Gina ini bukan asli orang Bandung kan ya? Betul, aku asli Karawang. Oke, Karawang. Mungkin aku bisa ngundang Teh Gina ke sini gitu ya karena salah satunya itu salutnya dengan kesibukan Teh Gina yang tadi disebutkan gitu ya. Tapi di sela-selanya itu bisa menyusun skripsi gitu ya. Kayak wow gitu. Salut gitu. Apa sih strategi Teh Gina untuk menyelesaikan skripsi di saat waktu-waktu Teh Gina tuh yang ya mungkin disebut sibuk, pasti sibuk dong dengan kesibukan yang tadi ya. Coba apa gitu strategi, aku penasaran gitu. Oke, yang pertama tuh motivasi ya. Karena kita motivasi tuh dari mana aja motivasi itu dan kapan aja adanya dan hilangnya juga ya begitu juga sama kayak datangnya. Betul. Ya jadi kalau misalkan aku motivasi utama aku karena aku pengen cepat lulus. Pengen cepat lulus. Sebenarnya banyak juga sih untuk motivasi menyelesaikan skripsi, ada juga yang kepanasan karena temen ya itu dari pihak eksternalnya. Kalau misalkan pihak internalnya ya mungkin karena emang keinginan sendiri gitu. Karena memang kuliah tuh pengen cepat lulus juga sih ya. Betul, jadi nggak pengen lama-lama juga, nggak pengen cepet juga sih ya. Nggak pengen juga lama-lama. Nah tapi langkah awalnya tuh gimana sih biar kita tuh memulai, sementara aku sendiri gitu ya kayak masih males gitu nyusun, padahal aku nggak sibuk-sibuk banget kayak Teh Gina gitu, sedangkan sekarang kan udah mulai nyusun kan pasti kan. Iya betul. Langkah awalnya gimana sih dengan bisa judulnya di ACC, dengan mungkin kekonsistenan Teh Gina dalam menyusun skripsi gitu, gimana sih gitu, siapa tahu menjadi motivasi buat aku gitu. Oke, yang pertama kan tadi aku
mention motivasi. Nah dari situ aku bertekad buat ayo kerjain jangan dilama-lama. Nah sebenarnya dari kesibukan aku tuh karena motivasi aku yang besar gitu ya. Jelas. Nah jadi aku tuh memanage waktu, energi dan pikiran aku. Jadi apa sih skala prioritas aku tuh? Nah sekarang menjadi bagian hal yang besar, menjadi skala prioritas aku itu ya menyelesaikan skripsi. Nah dari yang kalau misalnya manage waktu, misal kita main sehari 3 jam atau 4 jam. Nah itu sama kita dipangkas. Jadi 2 jamnya main, terus 2 jam laginya kita ya nyelesain skripsi. Tapi sebelum nyemplung ke skripsinya, kita tuh kan harus tahu skripsi tuh kayak gimana sih. Betul kan? Betul banget. Nah dari situ, jadi yang awal-awal tuh kita ngepangkas waktu main itu, jadi kita curi-curi ke perpustakaan. Nah perpustakaan dari skripsi cutting kita yang udah wisuda. Nah, habis itu kita kaji, kita baca. Jadi kan kita ada gambaran yang mengenai skripsi itu kayak gini, kayak gini. Nah, tapi selain itu kita juga butuh buat referensi lebih jauh. Kita tuh dominannya kemana sih? Dari misalkan dari metodologi penelitian, kita dominan quali apa kuanti gitu. Nah, itu juga kan kita harus garap ke Google juga, harus research kayak kita tuh kesini loh, kesini. Nah gitu. Dan selain itu juga kita juga perlu udah mulai komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah karena kayak Pak arahannya kayak gimana ya, ini kayak gimana gitu. Jadi memang sama dosen pembimbing itu komunikasi memang harus komunikatif banget ya ternyata. Iya betul, sebenarnya harus dibangun dari awal semester. Dari awal ya, iya betul. Iya karena kan biar kayak dospem tuh tahu ini tuh kayak gini, dan kita juga bisa tahu dospem ini tuh kayak gini loh, kayak gini. Betul. Nah selain itu kita juga harus sering-sering sharing sama kakak tingkat kita buat dospem, misal ya dospem A ini tuh kayak gimana ya cara bimbingannya dan sikapnya kayak gimana. Jadi kan kita ada persiapan buat hal itu ya, kayak udah gak kaget lagi karena emang kita udah menyiapkan hal itu. Karena dospem itu bisa dibilang sebagai kunci skripsi kita juga nggak sih? Ya betul. Jadi kan, dosen pembimbing itu dari pertama kita ngajuin judul, sampai ke tahap akhir, itu tuh ya ada mendampingi kita. Betul. Wah jadi kepengen juga nih aku buat nyelesain tapi masih malas juga ini teh. Ya semoga aja lah ya, doain. Tapi nih Teh Gina, selama Teh Gina nyusun skripsi dari mulai yang oke lah tadi kan disebutkan kesibukannya gitu kan. Mungkin dari kesibukan yang aku juga anak komunitas yang memang di dalam komunitas tuh kan seru sekali gitu ya. Tapi yang awalnya kita bisa berjam-jam cuman harus sekian jam. Nah itu jadi apa ya? Jadi sedih atau apa gitu? Karena memang harus disandingin dengan nyusun skripsi kan. Apa karena jadi aku komunitas enggak ini atau enggak gitu. Sebenarnya balik lagi ke skala prioritas ya Kak Arfan, kita tuh lagi ngeprioritasin apa sih sebenarnya. Kalau misalkan dari yang pertama kita nyusun skripsi ya berarti ya udah kita harus tahu konsekuensinya. Jadi kita harus dari tadi nih ya kayak waktu main terus waktu di komunitas itu kita harus tahu kalau misalnya kita benar-benar fokus sama skripsi, kita tuh bakal waktu main kita tuh bakal berkurang banget loh. Terus juga kita interaksi sama orang lain tuh bakal kayak ya udah gitu seadanya karena emang kita fokus ke skripsi. Kalau ngomong-ngomong udah bab berapa nih sekarang? Kalau aku sih baru bab 1 ya. Bab 1. Berarti pendahuluan bab 1 ya? Iya. Karena sambil kuliah juga kan belum. Iya betul. Matkulnya belum, masih ada yang harus di ini ya. Jadi kayak nyicil aja. Tapi lancar kan sejauh ini sambil maksudnya dengan kehektikan Teh Gina terus nyusun skripsi juga lancar kan gitu tanpa ada apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang lancar sih banyak hambatan ya, baik dari internal maupun eksternal sendiri. Kalau misalnya internal kan gimana mood gitu ya kayak ya
malasnya itu nggak sih? Kita tuh harus ngelawan diri sendiri kalau misalnya internal. Benar. Gitu kan. Aduh, teman-teman sobat Ivan Mandala, seru sekali nih perjalanan skripsi Teh Gina ya, yang sekarang sambil sibuk di komunitas, terus dia juga dari perantauan ya Teh Gina, tapi bisa menyelesaikan skripsi gitu. Nah, balik lagi ke motivasi mungkin ya Teh Gina. Tadi kan udah disebutkan pengen lulus dan segala macam. Ada nggak sih motivasi lain selain itu gitu? Apa karena memang kitanya yang harus rajin kah atau gimana gitu? Sebenarnya di balik rajin juga sebenarnya ada motivasi ya. Jadi motivasi itu memang pendorong banget Kak Arfan. Jadi ibaratnya kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan bola nih kita ibaratin bola kan kalau misalnya udah ada dorongan apa-apa kan diem dulu kan. Benar. Jadi motivasi itu kayak ada yang nendang gitu loh. Jadi kayak kayak gini gitu. Tapi selama nyusun ini nih Teh Gina, selama nyusun skripsi, kalau misalnya ada waktu luang, Teh Gina sering pulang ke rumah juga? Ya sering juga. Harus kan, pastinya kan minta doa orang tua juga ya. Betul. Sekarang ada kita kan memanfaatkan teknologi ya kan ada WhatsApp. Jadi kayak komunikasi sebenarnya kalau misalnya komunikasi aja sih ya bisa lewat WhatsApp, tapi kalau misalnya emang udah kangen banget dan emang benar-benar minta restu mamah ya udah kita pulang aja deh. Berarti sejauh ini menyusun skripsinya Teh Gina tuh lancar ya, ya aman lah. Tentang dosen yang ACC-nya juga mungkin mudah mungkin ya. Ya walaupun ada perjalanan-perjalanan yang seru mungkin ya untuk dilewatin gitu. Betul, karena kan dosen kesibukannya bukan sebagai pengajar aja kan. Baik juga dosen yang punya kesibukan di luar sana. Jadi kayak ya dosen juga punya prioritasnya masing-masing gitu. Tapi Teh Gina dospemnya gimana? Sefrekuensi kah atau masuk juga gitu? Alhamdulillah sefrekuensi. Oh gitu ya. Jadi kalau dospemnya kayak gitu tuh memudahkan buat kita nyusun juga ya. Ada dorongan juga pastinya karena wah ini dospem kita orangnya bla 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 enak nih gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi loh kan kalau misalnya dospemnya baik dan kitanya kayak jadi apa ya, aku sebagai orang yang semangatnya karena motivasi hal-hal yang baik gitu ya misalkan kayak diajarin, nah jadi itu membangkitkan semangat aku juga. Betul. Teh Gina gak kerasa nih durasi udah mulai lumayan cukup buat diupload di YouTube. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak udah datang ke podcast aku di podcast Hura-Hura. Jangan kapok buat datang lagi, Teh Gina berbagi pengalaman. Aku doain semoga Teh Gina nyusun skripsinya lancar. Walaupun pasti ada perjalanan yang seru, tapi Teh Gina bisa ngelewatin semuanya gitu ya. Terima kasih juga Kak Arfan. Semoga Kak Arfan dari yang tadi punya motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Benar-benar. Yang penting let it flow aja sih Kak Arfan, apapun itu coba hadapi, berani. Apapun itu kita harus ngambil resiko dan tanggung jawab kita terhadap apa yang kita jalani, dan itu harus selesai, jangan putus di tengah jalan. Oke, siap Teh Gina. Aduh teman-teman, aku jadi ada sedikit dorongan juga nih buat aku yang bentar lagi juga harusnya udah nyusun sih sebenarnya aku, cuman karena malas itu. Tapi setelah datangnya Teh Gina jadi termotivasi. Terima kasih banyak Teh Gina. Oke, sobat Ivan Mandala TV, aku Arpan, segitu aja di podcast Hura-Hura kali ini. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan komen teman-teman. Sampai jumpa di podcast Hura-Hura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.